Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Faila Sufiah dengan NIM 20061110067, Ayi Vena Emilda dengan NIM 20061110069, Sofiatul Karimah dengan NIM 20061110099, Beva Damai Revolusi dengan NIM 2006111000101, dan Siti Fatimah dengan NIM 2006111000108. Di sini kami akan menampilkan sebuah media pembelajaran berbasis video. Adapun materi yang kami ambil pada pembelajaran video kali ini yaitu cedera. Video ini disusun untuk memenuhi UTS mata kuliah PJOK yang diampu oleh Ibu Ana Naimatul Jannah, SPD MPD. Nah, pada materi cedera kali ini kita akan belajar tentang pengertian cedera, macam-macam cedera, dan cara penanganan cedera. Sebelum kita lebih lanjut belajar tentang cedera, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan cedera itu? Nah, jadi cedera itu merupakan rusaknya jaringan yang disebabkan karena adanya kesalahan teknis berupa benturan ataupun aktivitas fisik yang mana melebihi dari suatu batas latihan, di mana akan menyebabkan rasa sakit dari kelebihan latihan tersebut. Dengan demikian, apabila kita melakukan aktivitas fisik, maka diperlukannya pemanasan agar tidak terjadi cedera. Cedera di sini akan mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi tubuh seseorang, yaitu akan mengakibatkan trauma akut ataupun overuse syndrome. Nah, yang dimaksud trauma akut itu merupakan suatu cedera yang berat terjadi secara mendadak, seperti cedera goresan, robek pada ligamen, ataupun patah tulang karena terjatuh. Trauma akut ini biasanya memerlukan pertolongan yang profesional agar tidak terjadi kefatalan pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Yang kedua yaitu overuse syndrome. Sindrom ini bermula dari adanya kekuatan yang tidak normal dalam level yang rendah maupun ringan. Namun, sindrom ini berlangsung secara berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama. Bagaimana nih? Udah tahu kan apa pengertian cedera? Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis cedera. Jenis cedera sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu cedera ringan, yang kedua cedera sedang, dan yang ketiga cedera berat. Yang pertama yaitu cedera ringan. Cedera ringan ini terjadinya dapat ditandai dengan adanya robekan yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, dengan keluhan hanya sedikit saja sehingga tidak mengganggu suatu aktivitas. Yang dapat dikatakan sebagai cedera ringan antara lain seperti lecet, memar, dan keseleo. Yang selanjutnya yaitu cara penanganan luka lecet. Sebelum kita melakukan penanganan pada luka lecet, alangkah lebih baik kita mengetahui apa itu luka. Luka yaitu suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan secara tiba-tiba karena adanya goresan ataupun kekerasan dalam suatu anggota tubuh tersebut. Luka itu harus dibersihkan dengan baik sehingga tidak ada lagi benda asing dalam luka yang dapat menimbulkan infeksi ataupun memperpanjang proses penyembuhan luka. Cara pembersihan luka alangkah lebih baik secara satu arah sehingga tidak menimbulkan infeksi serta memberikan pada luka tersebut
disinfektan dengan betadine pada luka yang telah dibersihkan. Berikut ini adalah langkah penanganan luka lecet. Yang pertama, yaitu cuci tangan menggunakan sabun dan air ataupun pembersih tangan. Yang kedua, terapkan tekanan lembut. Langkah ini hanya berlaku apabila luka berdarah. Apabila luka kecil ataupun goresan, mungkin hal ini tidak memerlukan tekanan. Yang ketiga, bilas dengan air bersih. Setelah dicuci, jika lukanya tidak bisa dibersihkan, segera menghubungi dokter untuk melakukan penanganan yang lebih lanjut. Yang keempat, gunakan salep antibiotik untuk membantu menjaga kelembapan kulit serta mengurangi kemungkinan infeksi. Langkah yang kelima, perban luka. Jika memiliki goresan kecil ataupun potongan, bersihkan dan biarkan saja. Jika tidak, letakkan perban atau plester yang steril pada luka yang telah dibersihkan. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menangani memar dan keseleo. Cara menangani memar dan keseleo yaitu menggunakan penanganan dengan metode RICE, yakni rest, ice, compression, dan elevation. Penanganan cedera dengan metode ini sangat berguna dalam memberikan pertolongan pertama, di mana dengan penanganan ini akan dapat mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri pada bagian yang keseleo ataupun yang memar. Yang pertama yaitu rest atau istirahat. Bagian tubuh yang cedera harus segera diistirahatkan, karena gerakan aktif akan meningkatkan pendarahan dan pembengkakan yang terjadi, sehingga nyeri yang akan berlanjut. Bagian yang terluka segera diistirahatkan untuk meminimalkan perdarahan dalam pembengkakan serta untuk mencegah bertambah parahnya suatu cedera. Yang kedua yaitu ice atau es. Bagian tubuh yang cedera dikompres dengan air dingin atau es untuk mengurangi terjadinya pendarahan atau pembengkakan, mengurangi rasa nyeri, mengurangi reaksi inflamasi atau peradangan, dan spasme otot. Yang ketiga yaitu compression atau balut tekan. Penggunaan bandage atau balut tekan pada daerah yang mengalami cedera akan menurunkan tingkat perdarahan dan mencegah terjadinya pembengkakan. Yang keempat yaitu elevation atau meninggikan. Bagian badan yang mengalami cedera diposisikan lebih tinggi, sehingga aliran darah akan mengarah ke bagian yang cedera semakin berkurang. Untuk metode RICE ini dilakukan selama 24 hingga 48 jam pertama sejak terjadinya cedera. Setelah itu, dilakukan kombinasi kompres dingin dan hangat untuk memperbaiki vaskularisasi atau sirkulasi jaringan yang cedera. Yang kedua yaitu cedera sedang. Cedera ini ditandai dengan kerusakan jaringan yang nyata, nyeri, bengkak, berwarna kemerahan dan panas, dengan gangguan fungsi yang nyata dan berpengaruh pada performa yang bersangkutan. Cedera sedang ini misalnya pada melebarnya otot dan robeknya ligamen. Untuk cara penanganannya yaitu dengan memeriksa ligamen yang robek, misalnya MCL atau ACL tear, dapat didiagnosis dengan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan yang menunjang dapat dilakukan pemeriksaan seperti MRI ataupun artroskopi. Pemeriksaan invasif dengan dilakukan tindakan pembedahan untuk diagnostik. Untuk operasi pada ligamen bergantung dari besarnya robekan yang terjadi. Pada cedera ligamen lutut yang mengganggu kualitas hidup,
Pada pasien yang aktif bergerak dibutuhkan operasi pada ligamen. Yang ketiga yaitu cedera berat. Cedera ini ditandai dengan adanya kerusakan pada jaringan tubuh, misalnya kerobekan otot hingga putus, maupun fraktur tulang yang memerlukan istirahat total, pengobatan intensif, bahkan operasi. Misalnya seperti putusnya otot tendon. Cara penanganannya yaitu pada cedera ini terjadi kerobekan lengkap atau hampir lengkap pada otot, ligamentum, dan fraktur pada tulang yang memerlukan istirahat total, pengobatan intensif, bahkan operasi yang harus dianjurkan dalam cedera berat ini. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian cedera, jenis-jenis cedera, dan cara penanganannya, selanjutnya selesaikan permasalahan berikut secara diskusi kelompok. Perhatikan permasalahan berikut dengan seksama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.